saatnya nanti akan saya sampaikan kesiapan itu. Nggak lama kok, minggu depan. Pak, kemarin kan udah ketemu sama Pak ET, Pak, bahasannya? Nanti bareng-bareng sama Pak ET nanti. Ada PR nggak Pak untuk JIS akses JIS-nya gimana Pak? Pasti ada PR. Tapi Dirutnya ngomong udah aman untuk stadion JIS, ya pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Itu sudah langsung kita desain dan pasti itu sudah layak. Tidak direnovasi, tidak layak untuk dipakai. Sekarang perintah Presiden untuk direhab, renovasi total. Sekarang sudah desain 3 minggu, ini sudah minggu kedua, mudah-mudahan minggu ketiga sudah selesai, kita akan renovasi. Dapat perintah Jokowi, PJ Heru akan jebol pintu masuk JIS. Stadion yang katanya megah tapi pintu masuk cuma 1. Menteri PUPR sampai geleng-geleng lihat desainnya. Bongkar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan ada penambahan akses keluar masuk di Jakarta International Stadium. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan JIS jika dipilih sebagai arena pertandingan Piala Dunia U17 10 November sampai dengan 2 Desember mendatang. Akses jalan keluar JIS memang cuma punya 1 pintu dan itu sangat berbahaya. Inilah hasilnya kalau pembangunan hanya mengejar kemegahan saja. Faktor kenyamanan dan keamanan sama sekali tidak dipertimbangkan. Daya tampung JIS bisa mencapai 82.000 penonton, tapi hanya mempunyai kantong parkir sebanyak 1.200 saja. Ini jelas tidak cukup untuk menampung kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Memang konsep yang ditawarkan adalah penggunaan transportasi publik untuk mencapai JIS. Penggunaan kendaraan pribadi diharapkan bisa dibatasi dengan penyediaan lahan parkir yang terbatas. Hanya saja konsep ini tidak berjalan lancar. Akses transportasi publik masih belum memadai untuk mencapai JIS. Hal ini menunjukkan jika konsep yang dibawa tidak dieksekusi dengan baik. Akses transportasi publik ke JIS seharusnya dibuat semaksimal mungkin agar penonton mau menggunakannya. Tapi sayang seribu sayang, akses transportasi publik tidak disiapkan dengan maksimal karena lebih mengejar kemegahan bangunan semata. Takutnya nanti kejadian di Kanjuruhan Malang penonton menumpuk bisa terulang kembali. Belum lagi jika terjadi bentrok antar supporter, pasti nyawa jadi taruhannya. Bisa dibayangkan potensi keributan antar supporter jika kericuan akses keluar ini terjadi sesudah pertandingan sepak bola. Beruntung Presiden Jokowi akhirnya turun tangan memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dan PJ Gubernur Heru merenovasi atau perbaikan megaproyek yang gagal itu agar bisa dipergunakan sesuai peruntukannya. Tentu saja Jokowi yang sangat infrastruktur minded itu tidak mau jika fasilitas olahraga semahal itu setahun ini mubazir dan dibiarkan begitu saja. Padahal Indonesia sedang berada pada titik motivasi mengukir prestasi sepak bola yang tinggi. Mendapat perintah Presiden, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan PJ Heru pun mengatakan siap untuk merenovasi JIS. Menurut dia, akses dan parkir menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan dalam renovasi JIS. Namun sebelumnya ia akan berkoordinasi dulu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tidak diketahui berapa banyak biaya lagi yang harus dikeluarkan pemerintah pusat untuk perbaikan proyek yang dikerjakan Anies kala masih menjabat DKI 1 dan yang dibangga-banggakan oleh para pendukungnya secara membabi buta. Bukan soal besar atau kecilnya anggaran renovasi JIS yang akan dikeluarkan pemerintah pusat. Namun pada kasus inilah fakta yang paling nyata terlihat bahwa seorang Anies bahkan tidak becus dalam perencanaan hingga eksekusi. Pengawasan pun lemah. Untuk urusan proyek yang nilainya 5 triliun saja dia tidak becus. Apalagi urusan perumahan dan permukiman warga. Itu saja tidak beres. Bagaimana mau jadi presiden? Sadar dong Bung. Kalau bukan karena ada dana pen sebesar 5 triliun, lebih baik biarlah bangunan megah itu menjadi monumen saja. Monumen kegagalan seseorang yang berupaya membangun citra hebat dengan membangun stadion tanpa rencana matang dan asal megah. Anies itu terlalu keras kepala, susah diajak maju. Ia berjalan di jalurnya sendiri meski jalurnya kadang menuju ke jurang. Orang lain menganggap Anies konyol, dia tidak peduli. Jadi ada masalah apapun biasanya dia tidak akan banyak perbaikan.
Jadi ada masalah apapun biasanya tidak akan ada banyak perbaikan. Jadi bagaimana menurut Anda? Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Kalau kita desain kan juruan, itu sudah langsung kita desain dan pasti itu sudah layak. Tidak direnovasi, tidak layak untuk dipakai. Hebat, JIS karya Anies senilai 5 triliun rupiah baru diresmikan langsung mau direnovasi PUPR atas perintah Jokowi. Ditulis oleh Ferdinandus Diri Amajari dari laman siwar.com. Termasuk tadi stadion JIS, ya pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ini kisah yang paling konyol sepanjang sejarah. Sebuah proyek yang dikadang-kadang menjadi legasi paling top dari Gubernur DKI Jakarta yang lalu, Anies Baswedan, kini harus direnovasi. Padahal proyek bernama Jakarta International Stadium atau yang disingkat sebagai JIS itu baru diresmikan 24 Juli 2022. Belum genap setahun. Namanya boleh keren, namun tak ada satupun perhelatan sepak bola bergengsi yang pernah dilakukan di sana. Jangankan pertandingan bertaraf internasional macam PSSI versus Argentina baru-baru ini, duel klub domestik pun belum pernah dilakukan di tempat itu. Paling banter stadion ini pernah digunakan untuk pertunjukan konser musik saja. Bayangkan, stadion olahraga senilai 5 triliun baru bisa dipakai untuk konser musik. Itupun penonton banyak yang kecewa karena kesulitan saat pulang. Ya, terang saja, jika hasil inspeksi Tim Infrastructure Safety and Security PSSI disebutkan jika JIS belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur atau area drop-off tim, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara. Alhasil, setahun belakangan ini, JIS hanyalah sebuah bangunan megah yang mentereng dan menjadi hiasan saat malam tiba bagi pelintas tol Tanjung Priuk Bandara Grogol. Tak pernah ia menjadi pilihan untuk sejumlah pertandingan bergengsi PSSI. Jangankan jadi pilihan, disebutkan pun tidak. Stadion Bandung Lautan Api di Bandung atau Wibawa Mukti dan Candrabaga di Bekasi dan Pakansari di Cibinong Bogor yang justru jadi pilihan selain stadion utama GBK. Nah, pekan-pekan ini beredar luas kabar jika Indonesia terpilih oleh FIFA menjadi tuan rumah World Cup U17 yang akan diadakan pada November 2023. Indonesia pun harus menyediakan puluhan stadion untuk ajang tersebut. Jika pejabat yang membangun JIS ini becus dan kompeten mulai dari perencanaan hingga eksekusi, tentulah Jakarta punya 2 venue untuk ajang ini. Beruntung, Presiden Jokowi akhirnya turun tangan memerintahkan renovasi atau perbaikan mega proyek yang gagal itu agar dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Tentu Jokowi yang sangat infrastructure minded itu tidak mau jika fasilitas olahraga semal itu setahun ini mubazir dan dibiarkan saja mubazir. Padahal Indonesia sedang berada pada titik motivasi mengukir prestasi sepak bola yang tinggi. Mendapat perintah Presiden, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan siap merenovasi JIS. Menurut dia, akses dan parkir menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan dalam renovasi JIS. Namun sebelumnya ia akan berkoordinasi dulu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tak diketahui berapa banyak biaya lagi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk perbaikan proyek yang dikerjakan oleh Anies kala masih jabat DKI 1 dan yang dibangga-banggakan oleh para pendukungnya secara membabi buta. Bukan soal besar atau kecilnya anggaran renovasi JIS yang akan dikeluarkan pemerintah pusat. Namun, pada kasus inilah fakta yang paling nyata terlihat jika seorang Anies bahkan tak becus dalam perencanaan hingga eksekusi. Pengawasannya pun lemah. Untuk urusan proyek yang nilainya 5 triliun saja dia tidak becus. Apalagi urusan perumahan dan permukiman warga. Itu saja nggak beres. Bagaimana mau jadi presiden? Sadar dong, Bung. Sampai jumpa. Jadi, bagaimana menurut Anda?